Kalau dari UIN Malang saya yakin ya bahasa Arab atau Inggrisnya sudah bagus ya. Pasti sudah unggul. Ya sudah unggul karena di PKPBA bahasa Arab 1 tahun. Benar, sama ya. PKPBI 1 tahun juga, PKPBI 1 tahun. Benar. Sebaiknya ikut yang internasional. Karena baik. Pertama itu yang di Thailand ya, kemudian yang di Mesir itu ada 3 tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maliki Podcast dengan saya Rantu Jagat sebagai host pada podcast kali ini. Tidak terasa ternyata kita udah sampai di penghujung tahun, teman-teman. Sahabat kampus semua yang dimanapun berada, di rumah, di kantor, di perjalanan, atau sedang kelas mungkin merasa bahwa sekarang sudah mendekati masa-masa penghujung perkuliahan di semester ganjil ini. Nah, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai KKM reguler, KKM kolaborasi dan sebagainya, maka pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai salah satu KKM yang sungguh luar biasa dan peminatnya sangat luar biasa juga di UIN Malang, yaitu KKM Internasional. Kali ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, sama seperti KKM sebelumnya. Kita kedatangan Dr. Haji Saiful Mustafa, MPD MA, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Malang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kali ini kita mengupas mengenai KKM Internasional Bapak. Boleh. Oke, mungkin langsung saja Bapak, yang banyak diingin tahui oleh mahasiswa UIN Malang mengenai KKM Internasional adalah tentunya apa aja sih yang harus dipersiapkan, mungkin mengenai paspor, vaksin, biaya dan sebagainya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat kampus yang ada di rumah Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki Podcast yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Maliki Malang, part kedua ya, yang khusus saya diundang untuk membahas tema KKM kolaborasi internasional. Ini luar biasa sekali. Benar, kru podcast UIN Malang ini yang sering mengundang saya ya untuk berbicara tentang ini, tapi nggak apa-apa demi untuk kebaikan. Benar. Dan agar mahasiswa juga tidak bingung ya, persiapannya lebih matang. Yang jelas yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat ini adalah administrasi ya, terutama di paspor. Iya, Bapak. Jadi adik-adik segera bikin paspor, dan bikin paspor itu ada satu surat dari lembaga ya, dan ini sudah disiapkan di kantor LP2M Malang untuk karena salah satu persyaratan untuk bikin paspor itu ada surat resmi dari lembaga mana dan untuk apa bikin paspor ini. Iya. Nah, ini sudah kita siapkan satu surat yang memang atas nama UIN Malang ya. Dan ini adik-adik bisa ke kantor LP2M untuk mengambil surat itu. Dan saya pikir harus segera ya, karena kita tahu untuk mengurus paspor sekarang online dan itu agak lama ya, lama waktunya karena cepet-cepetan itu. Oleh karena itu paspor segera diurus agar bulan Desember ini segera pesen tiket, meskipun kegiatannya di bulan Januari. Biar dapat murah gitu. Ya, benar Bapak. Mungkin selain paspor Bapak, vaksin lengkap ya, vaksin 1, 2, 3. Karena itu riwayatnya itu terdata ya di pusat ya. Jadi yang belum vaksin mohon dilengkapi. Itu menurut saya yang paling penting. Tadi kalau untuk TOEFL itu boleh dari mana saja, dan kalau dari UIN Malang saya yakin ya bahasa Arab atau Inggrisnya sudah bagus ya. Pasti sudah unggul. Ya sudah unggul karena di PKPBA bahasa Arab 1 tahun. Benar, sama PKPBI 1 tahun juga. PKPBI 1 tahun. Benar. Jadi kalau untuk kebahasaan saya pikir insya Allah kalau adik-adik mahasiswa UIN Malang sudah selesai ya. Selesai. Kalaulah paling apa sih ya, ngomongnya agak pelan tapi masih bisa. Tapi saya yakin sudah di atas rata-rata lah, karena 1 tahun berbahasa Arab kan enggak main-main ya. Benar Bapak. 1 tahun berbahasa Inggris juga enggak main-main. Nah, menurut saya ini salah satu program yang sangat mendukung ketika internasionalisasi ya, yaitu adanya bahasa Arab, bahasa Inggris, 1 tahun bahasa Arab, 1 tahun bahasa Inggris. Itu saya pikir kalau untuk
TOEFL, TOEFL tidak ada masalah, tinggal adik-adik melengkapi dari mana saja itu TOEFL-nya atau TOEFL-nya ya. Ya. Kan itu dapat TOEFL, TOEFL itu kalau dari setelah mengikuti pusat bahasa. Benar, Pak. Ya, ya sertifikat PKPBA ya, dan PKPBI pakai itu aja nggak apa-apa. Oh, seperti itu, Pak. Ya. Baik, Bapak. Mungkin kita tadi sudah menyinggung mengenai administrasi ya, Bapak. Persiapan-persiapan apa aja sih yang harus disiapkan? Mungkin sedikit menyinggung mengenai yang krusial juga, Bapak, yaitu biaya. Ya. Biaya di buku pedoman itu ada 2, Iya, tiket dan living cost ya. Tiket itu kalau di Asia Tenggara paling mahal $400. $400 itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 jutaan lah. 6 Pulang jutaan. pergi. Iya. Pulang pergi segitu ya. Makanya adik-adik saya minta untuk segera ngurus paspor itu agar segera pesen tiket. Benar. Semakin jauh semakin murah. Semakin murah. Ya. Mungkin yang agak mahal itu yang sampai di atas PP ya, di atas 4 juta itu ya hanya mungkin Kamboja ya. Kamboja ya, Kamboja. Ini yang di Asia Tenggara. Benar. Karena di buku pedoman ada 4 negara itu. Malaysia, Thailand, Kamboja, sama saya tambahin Mesir ya. Mesir. Iya, Pak. Ya, ada 4 negara. Baik, berarti untuk biayanya tadi yang ada di buku pedoman itu estimasi tertinggi ya, Bapak? Estimasi tertinggi. Untuk tiket pulang pergi $400 ya. Untuk living cost-nya $300. Ini saya ambil estimasi tertinggi biar aman saja. Biar aman saja. Kalau ada lebih kan enak untuk sanggup adik-adik gitu aja ya. Berarti kurang lebih 700 lah. Itu estimasi tertinggi yang harus disiapkan. Sudah include dengan sangunya menurut saya. Baik, Baik, Bapak, kita sudah membahas mengenai persiapan yang harus disiapkan mungkin ya dan biayanya. Mungkin kita bahas mengenai tempatnya, Bapak. Untuk teman-teman yang nanti akan melakukan KKM di luar negeri, di internasional tadi, mereka bakal tinggal di mana ini, Bapak? Untuk pelaksanaan kegiatan KKM-nya. Ya, terima kasih ya. Jadi ada 4 tempat ya. Iya, Bapak. Saya ulas. Yang di Malaysia ini kemarin di Selangor. Ya, itu di lembaga pesantren Al-Ihya Al-Ahmadi. Ihya Al-Ahmadi di Selangor. Mungkin hari ini kita tambah di Sarawak, di Hikmah, di Kuching Sarawak, Malaysia juga ya. Di Malaysia itu ada 3 tempat. Di Selangor, di Kedah, di pondoknya Pak Iya, sama di Hikmah, di Kuching Sarawak, Malaysia. Dan ini semuanya ada di lembaga karena lebih aman, lebih aman, lebih safety. Jadi bukan kos di luar seperti di reguler, enggak. Itu ada asrama atau ada guest house ya, yang ada di semua lembaga di lembaga internasional ada guest house ya. Minimal asrama ya, sangat layak sekali dan itu lebih aman lah. Lebih aman dari dari semua sisi lebih aman. Ini yang di Malaysia. Yang di Kamboja di 2 tempat. Di Nurul Iman, Pondok Pesantren Nurul Iman. Sama di Cambodian Islamic Center ya. Cambodian Islamic Center dan dua-duanya juga di asrama. Untuk tempat ya aman ya. Terjamin lah ya. Kalau di Thailand ini ada di 9 tempat. Wah, cukup banyak ya, Bapak. Cukup banyak. Thailand memang disebar di berbagai provinsi ya. Seperti ada itu. Songkla, ada Yala, ada Patani yang perbatasan dengan Malaysia tuh. Ada Patani, ada Setun. Ada 9 kalau nggak salah, 9 tempat, 9 daerah ya, 9 daerah. Ya, nggak terlalu jauh sih, tapi kalau istilahnya Thailand 9 provinsi. Mungkin kalau kita 9 kota lah ya. Kayak Batu, Malang. Singosari, kayak gitu. Itu yang di Thailand ya. Kemudian yang di Mesir itu ada 3 tempat. Pertama di Sekolah Indonesia Kairo, SIJ ya. Sama ada di Pusat Kebudayaan Indonesia, Pusat Kebudayaan Indonesia di Puskin. Dan kita sudah melakukan MOU kerjasama dengan KBRI Kairo, Mesir. Dan satunya ada di lembaga Jam'iyah Ma'rifah. Ini semacam lembaga pesantren dan ini sekalian adik-adik bisa mengasah bahasa Arabnya. Ya, ini yang
ini tentang pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran. Itu direkturnya Prof. Imam Dawud pernah ke sini juga di tempat itu, nanti insya Allah yang di Mesir. Cuman ya agak mahal dikit untuk tiketnya ya. Yang Mesir ya Mesir. Oleh karena itu agar dapat murah, ini adik-adik paspornya segera diurus karena untuk beli tiket itu harus memasukkan nomor paspor. Iya, benar. Dan kalau bisa Desember awal sudah beli tiket. Ya. Oke, baik Bapak. Karena semakin jauh semakin murah. Benar seperti itu tiket. Oke. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai tempat untuk pelaksanaan KKM internasional yang tentunya tadi sudah siapkan sematang mungkin ya Bapak, dari MOU dan sebagainya dan semuanya minimal terstandarisasi aman. Tadi kalau disampaikan aman untuk pelaksanaannya. Baik Bapak, mungkin tadi kita membahasnya kan mengenai tempat ini, pasti juga waktunya nih Bapak. Apakah sama dengan KKM yang reguler dengan yang sebelumnya atau seperti apa Bapak? Beda ya Bapak. Kalau KKM reguler 40 hari, kalau KKM internasional 1 bulan. 30 hari. 30 hari sudah harus off ya, karena memang kesepakatan di Asia Tenggara itu tanpa visa itu hanya 1 bulan. Lebih 1 bulan harus pakai visa. Itu makanya kita yang internasional itu hanya 1 bulan, karena biar adik-adik tidak ngurus visa. Kalau pakai visa uang lagi. Ya. Jadi cukuplah 1 bulan itu saya pikir cukup dan imbang atau adil dengan yang reguler. Kalau reguler 40 hari, internasional 1 bulan, cuman kan berbiaya tinggi ya internasional. Masih beli tiket, kemudian untuk living cost ya. Tapi rekognisinya bagus karena level internasional. Untuk adik-adik sendiri, untuk prodi, untuk universitas ya. Dan mumpung ini bareng-bareng ya, pergi ke Thailand 1 bulan bareng-bareng. Nah, ini lebih lebih senang lah, karena rame-rame, kemudian ada kegiatan yang jelas, ada lembaga yang menaungi. Ya, gitu. Baik Bapak, mungkin untuk waktunya memang untuk berangkatnya di awal tahun. Januari. Di awal Januari ya. Benar. Dan berakhirnya di akhir Januari. Di akhir Januari. Berarti kurang lebih untuk awalnya saja ya Pak yang berbeda. Untuk awalnya akhirnya berarti berbarengan ya dengan yang reguler. Iya. Kalau reguler kan tanggal 18 pelepasan. Iya. Mulai kegiatan 19 Desember sampai 30 Januari. Nanti pulangnya bareng. Selesainya bareng. Reguler, ya, dengan mahasiswa reguler ya. Benar. Yang reguler kan berangkat tanggal 18 ya. Pulangnya 30 Januari. Yang internasional berangkat awal Januari, pulang 30 Januari sama. Baik Bapak, mungkin kita akan membahas mengenai yang ada di sananya nanti Bapak. Karena kan kita udah membahas apa aja yang kita persiapkan dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman sahabat kampus ini yang nanti akan berangkat KKM internasional, proker apa saja ini Bapak yang sekiranya nanti tergambar akan terlaksana di internasional? Yang sudah pengalaman yang sudah ada, adik-adik harus mempersiapkan media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Karena rata-rata mengajar di lembaga atau di pesantren, di lembaga resmi atau di pesantren. Itu media belajarannya terutama di sentuhan-sentuhan teknologi ya. Sentuhan-sentuhan teknologi, permainan dan seterusnya ya. Yang ke masyarakat itu nggak terlalu banyak, karena yang kemarin ke Thailand hanya ke ibu-ibu untuk mengajar baca tulis Al-Quran. Karena banyak yang mu'alaf ya. Jadi itu. Ke rumah-rumah penduduk, cuman mengajar mengaji ya, dengan metode UMI itu. Jadi mulai dari nol, tidak ada masalah kalau ini ya. Kalau ini tidak ada masalah. Dan itu kemarin kita kerjasama dengan PCI ya, PCI NU, pengurus cabang istimewa NU yang ada di Thailand. Karena dia punya lembaga-lembaga atau kegiatan di masyarakat. Akhirnya dari PC itu yang mengarahkan adik-adik untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Kegiatannya ya hanya membaca Al-Quran itu, dengan metode UMI. Ya, ini yang
yang sudah dilaksanakan kemarin-kemarin begitu. Jadi lebih banyak di lembaga pembelajaran. Lembaga pendidikan. Baik. Berarti fokusnya kemarin-kemarin itu dari pengalaman sebelumnya ada di pembelajaran dan Al-Qur'an ya, Bapak. Yang tentunya kalau mahasiswa UIN Malang pastinya sudah aman karena memang mahasiswa UIN Malang sudah dibekali dengan ma'had 1 tahun yang pastinya itu sudah memupuni lah untuk memberikan pengajaran. Lebih dari cukup. Makanya saya untuk seleksinya nggak terlalu ketat karena hampir semua mahasiswa Malang sudah bahasanya sudah bagus ya. Arab Inggrisnya jalan. Kalau nggak Arab ya Inggris, kalau nggak Inggris Arab. Kemudian komunikasi pembelajarannya udah bagus karena di ma'had itu terlatih. Di ma'had terlatih 1 tahun. Bahkan yang kedokteran 2 tahun. Benar. Makanya saya tidak melaksanakan seleksi ketat ya. Karena ini memang apalagi sifatnya mandiri. Adik-adik membayar sendiri, kita hanya menyediakan MUU-nya, kemudian tempat di sana, kemudian sama living cost itu kita yang negosiasi, itu aja. Adik-adik tinggal menyiapkan paspor, tiket, sama uang saku. Sama program kerja mungkin sama Pak, program kerja nanti waktu di sana. Baik Bapak, mungkin terakhir nih Bapak, pesan untuk teman-teman atau mahasiswa UIN Malang yang ingin melaksanakan KKM internasional atau tertarik untuk KKM internasional, boleh disampaikan Bapak? Terima kasih adik-adik sahabat podcast UIN Maliki Malang, sebaiknya ikut yang internasional. Karena pertama, kalau biaya standar enggak mahal, saya pikir enggak mahal apalagi yang di Asia Tenggara. Tapi paling enggak ada ada nuansa internasionalnya itu, ada pengalaman internasionalnya ini yang penting menurut saya buat adik-adik karena katanya Imam Syafi'i ya. Iya benar. Semakin kaki panjang melangkah, semakin banyak ilmu pengetahuan diperoleh. Amin. Jadi adik-adik begitu pergi ke luar negeri, ketemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, budaya dan seterusnya, dan itu menambah peningkatan kualitas akademik masing-masing. Jadi menurut saya siapkan nyali, siapkan mental, siapkan uang, nggak terlalu banyak mungkin kalau uangnya ya. Pak. Dan ikuti internasional. Semakin banyak yang mengikuti internasional, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang tahun lalu 28. Ya. Awal-awal malah 51. Ya. Cukup banyak. 51 cukup banyak. Kemudian 28, semoga ini banyak lagi. Meningkat lagi. Ya, meningkat lagi. Benar. Ya, nggak apa-apa meskipun mandiri tapi rame-rame enak. Benar. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ternyata tidak terasa kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Semoga semua informasi yang tadi disampaikan bisa memberikan kebermanfaatan dan memberikan insight baru untuk teman-teman, terutama sahabat kampus yang ingin atau punya minat untuk melakukan KKM di luar negeri. Baik, saya Rantu Jagat pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.